Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Anak-anak sekalian yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla, khususnya anak-anak kelas 6 SD Islam Anida yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Rabbul Alamin, Rabb Jalla Jalaluh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, senantiasa kita memuji Allah dan senantiasa kita mengagungkannya atas segala karunia dan limpahan rahmatnya. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada semua orang yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat. Ada sebuah wasiat yang sangat bagus, yang sangat berharga, wasiat yang tertulis dari Syekhuna Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam min at-takbiri ila taslim ka'annaka tarah. Wasiat yang ditulis di akhir hidup beliau, Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, untuk kaum muslimin. Beliau berwasiat setelah membaca hamdalah, memuji Allah Azza wa Jalla, dan beliau mengatakan fa wasiyati likulli muslimin ala wajhil ardi. Wasiatku untuk kaum muslimin yang ada di muka bumi ini. Beliau mewasiatkan yang pertama, yaitu adalah usihum wa nafsi bittaqwallahi azza wa jalla. Pertama kali saya mewasiatkan kepada kita sekalian, kepada kalian semua, dan kepada diri sendiri, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Wasiat pertama yaitu senantiasa kita bertakwa kepada Allah azza wa jalla dimanapun kita berada. Dan memang sebaik-baik bekal kita selama kita hidup di dunia itu yaitu adalah takwa. Sebaik-baik bekal selama kita di dunia untuk menuju kampung akhirat yaitu adalah takwa, bekal yang terbaik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal yaitu adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Anak-anakku sekalian, barakallahu fikum. Kemudian wasiat yang kedua yang diwasiatkan oleh Syekhuna Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, tsumma bil istizadatu minal ilmin nafi'. Kemudian yang kedua, agar senantiasa kita terus-menerus untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, menambah ilmu yang bermanfaat. Tidak ada henti-hentinya. Karena sebanyak apapun kita berusaha untuk menuntut ilmu agama, maka umur kita tidak akan pernah cukup. Karena ilmu agama Allah itu sangatlah luas. Oleh karenanya Syekhul Albani rahimahullahu ta'ala mewasiatkan untuk kita agar senantiasa terus-menerus menambah ilmu, menuntut ilmu agama Allah yang bermanfaat bagi kita. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 282, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Tadi wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Syekhuna Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala adalah takwa. Yang kedua yaitu kita senantiasa terus-menerus menuntut ilmu, menambah ilmu kita. Dan kemudian beliau berkata, wa an yakfinu ma'a amalahum hadha wal istizadatu minhu mastata'u ila dhalika sabila al-amal bihadzal ilm. Dan Syekh Albani berwasiat kepada kita agar mengiringi ilmu kita dengan amal.
Jangan sampai kita semangat menuntut ilmu, akan tetapi amal kita lemah. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Ikhlis ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz." Bersemangatlah atas apa yang bermanfaat untuk kita. Dan menuntut ilmu adalah hal yang sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis yang lain, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ikhlas ala ma yanfa'uka wasta'in billah, dan senantiasa kita memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, dan jangan pernah kita merasa lemah. Wala ta'jiz. Wala ta'jiz. Nah, akan tetapi Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani juga mengatakan, wa ayya'rifu amalahum salih alladhi huwa indana jami'an la yakhruj an kaunihi kitab wa sunnah wa ala manhaj salafus salih. Dan agar kita senantiasa mengetahui amal-amalan kita, mengetahui amal-amal kita. Ketika kita beramal, maka hendaklah amal tersebut sesuai dengan ilmu, sesuai dengan kitab dan sunnah. Ketika kita beramal, maka hendaklah amal itu sesuai dengan sunnah, sesuai dengan syariat Allah. Jangan sampai kita beramal dengan amalan yang tidak sesuai dengan kitab dan sunnah, tidak sesuai dengan manhaj salafun salih, manhaj para salafus salih. Oleh karenanya hendaklah kita benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan antara ilmu dan amal. Jadi ilmu dan amal harus imbang. Dan tentu ketika kita mengamalkan sesuatu harus didasari dengan ilmu, sesuai dengan ilmu yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hatta la yakuna hujjatun alaina, agar ilmu tersebut tidak menjadi pemurang bagi kita di hari kiamat. Wa innama yakuna hujjatun lana, agar ilmu tersebut benar-benar menjadi hujjah yang bermanfaat bagi kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak lagi manfaat anak-anak dan harta, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Di mana di hari kiamat kelak, di hari akhirat kelak, nanti harta tidak akan lagi bermanfaat bagi kita. Bahkan bisa menjadi beban yang sangat berat bagi kita semuanya. Begitu pula dengan anak-anak kita nanti. Di akhirat nanti tidak akan begitu bermanfaat bagi kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Anak-anak sekalian, itulah pendahuluan kita pada pelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan di pagi hari ini, yang dimana kita akan membahas tentang pelajaran yang sangat mulia, yang dimana anak-anakku sekalian, mengenal nama dan sifat Allah merupakan ilmu yang paling utama. Karena apa? Mulianya ilmu dilihat dari mulianya sesuatu yang kita pelajari. Dan kita akan mempelajari bersama di pelajaran akidah ini di bab pertama di halaman 1-3, yaitu tentang nama dan sifat Allah. Semakin kita mengenal Allah, mengenal nama dan sifatnya, berarti akan semakin kita mencintai dan mengagungkannya. Juga semakin kita akan takut, berharap, ikhlas di dalam beramal kepadanya. Semakin seseorang mengenal Allah beserta nama dan sifatnya, maka semakin ia akan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin seseorang mengenal Allah Azza wa Jalla, maka semakin ia menjalani perintah dan menjauhi segala larangan Allah dengan baik. Nah, anak-anak sekalian, barakallahu fikum, perlu kita ketahui, Allah itu menyukai nama dan sifatnya. Allah pun suka apabila atau jika nama dan sifatnya itu nampak bekas pada makhluknya, pada hamba-hambanya. Inilah bentuk kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi 'ala 'abdihi." Sungguhnya Allah menyukai bekas nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Anak-anak sekalian, Allah itu
Allah itu witir, dan Allah menyukai witir. Allah menyukai yang ganjil, dan Allah itu maha indah dan menyukai yang indah-indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Kemudian Allah itu alim, dan Allah menyukai orang-orang yang berilmu, orang ulama. Dan masih banyak yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang kuat dibandingkan orang yang lemah. Dalam sebuah hadis, al-mu'minul qawiyyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul dha'if. Sungguhnya Allah lebih menyukai, mencintai mukmin yang kuat dibandingkan mukmin yang lemah. Anak-anakku sekalian yang saleh dan salihah, perhatikanlah ayat Al-Qur'an di bawah ini, di dalam kitab Al-Aqidah yang kita pelajari bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam al-mu'min al-muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 23, Wallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada ilah selain Dia, selain Allah Azza wa Jalla. Al-Malik, dialah Allah yang maha merajai. Al-Qudus, yang maha suci, ya. As-Salam, yang maha sejahtera. Al-Mu'min, yang mengaruniakan kepada kita keamanan. Al-Muhaimin, ya, yang maha memelihara kita. Kemudian Al-Aziz, Allah lah yang maha perkasa. Kemudian Al-Jabbar, Allah lah yang maha kuasa. Al-Mutakabbir, Allah lah yang memiliki segala keagungan. Subhanallah, maha suci Allah amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Inilah ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah, tiada Tuhan selain Dia, yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha agung, yang maha mulia, dan yang maha segalanya. Masya Allah, barakallahu fikum. Anak-anak sekalian, tauhid itu terbagi menjadi 3. Ada tauhid rububiyah, yaitu meyakini Allah, mengesahkan Allah, bahwasanya Allah adalah segala pengatur alam semesta ini. Ataupun tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam hal peribadatan, mengesahkan Allah dalam hal beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tauhid yang ketiga yaitu adalah tauhid asma wa sifat, yang dimana termasuk pelajaran yang kita pelajari bersama, tauhid asma wa sifat. Pengertian dari tauhid asma dan sifat, nama-nama dan sifat Allah, yaitu adalah kita meyakini di dalam hati kita, yang meyakini bahwa Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Kita mengesahkan Allah, bahwasanya kita meyakini Allah itu mempunyai nama-nama dan sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, sebagaimana yang jelas telah diterangkan di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah lah al-asmaul husna, nama-nama yang baik, nama-nama yang mulia. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut namanya. Fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Ketahuilah, nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Di dalam surat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 8, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Allah, yang berhak disembah melainkan Allah. Dia mempunyai al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Anak-anakku sekalian, barakallahu fikum. Lalu berapa jumlah dan nama sifat Allah? Tentu perlu kita ketahui pula, anak-anakku sekalian,
Mungkin banyak terdapat di dalam Al-Quran, mungkin tidak terhitung bagi kita untuk menghitung nama-nama dan sifat Allah. Jumlah nama Allah Azza wa Jalla tidaklah terbatas. Dari nama-nama Allah yang begitu banyak tersebut, ada beberapa nama yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang dimana nama-nama dan sifat Allah itu berjumlah 99 nama. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, mi'atan illa wahidan, 100 kurang 1, jadi 99. Man ahsaha dakhala jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menghafalnya maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini keutamaan dari kita mengenal nama dan sifat Allah, memahaminya, menghafalnya, maka itu akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Dan merupakan sebuah keutamaan, manfaat dari kita mengenal Allah dan dengan nama-nama dan sifatnya, maka kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tenang. Dengan senantiasa mengingat Allah, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, maka hati kita akan menjadi tenang dan termasuk salah satu jalan menuju surga. Lalu bagaimana hukum orang yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah? Maka hukumnya orang-orang yang mengingkari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla terancam menjadi orang-orang yang kafir, keluar dari Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang telah kita baca tadi, di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah lah al-asmaul husna, nama-nama dan sifat-sifat yang maha baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya. Lalu tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang, yang mengingkari dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan di hari kiamat kelak, di hari akhirat kelak. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Anak-anakku sekalian, barakallahu fikum. Itulah pelajaran yang dapat kita pelajari bersama, yang dapat kita bahas bersama pada pertemuan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Nah, insyaallah tugas menyusul kami akan kirimkan setelah duhur, ba'da duhur. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.